Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan ke-15 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang hantaran listrik, lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan hantaran listrik. Yang kedua adalah peserta didik diharapkan mampu menghitung besar hambatan listrik. Kita masuk ke materinya. Hantaran listrik. Sering kita melihat orang menggunakan kabel untuk mengantarkan listrik dari suatu ujung kabel ke ujung lainnya. Mengapa menggunakan kabel? Ada yang tahu anak-anak? Oh ya, kabel terdiri atas bahan tembaga atau perak di bagian dalamnya dan dilapisi bahan plastik atau karet di bagian luarnya. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Oh ya, hal ini berkaitan dengan kemampuan bahan untuk mengantarkan listrik. Setiap bahan memiliki daya hantar listrik berbeda-beda. Tembaga dan perak merupakan bahan yang paling baik untuk mengantarkan listrik. Sedangkan plastik dan karet merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, daya hantar listrik adalah ukuran seberapa kuat suatu larutan dapat menghantarkan listrik. Daya hantar listrik merupakan kebalikan dari hambatan listrik yang dilambangkan dengan huruf R besar. Berdasarkan kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik, bahan digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah konduktor. Konduktor adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik. Nah, agar arus listrik dapat disalurkan dengan baik, maka dibutuhkan bahan yang mampu menghantarkan arus listrik dengan baik pula. Nah, pada bahan ini, elektron dapat mengalir dengan mudah. Contoh bahan konduktor di sini adalah tembaga, perak, aluminium, emas, dan karbon. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar di mana bagian luarnya ada plastik atau karet, di bagian dalamnya adalah tembaga. Kemudian yang kedua adalah isolator. Isolator adalah bahan yang sangat buruk untuk mengantarkan listrik karena di dalam bahan ini elektron sulit mengalir. Nah, pemberian plastik atau karet sebagai pelapis kabel bertujuan agar kabel lebih aman digunakan. Sifat plastik dan karet yang sangat buruk dalam mengantarkan arus listrik membuat kedua bahan tersebut masuk ke dalam kelompok bahan isolator. Selain plastik dan karet, bahan-bahan yang masuk dalam isolator itu adalah seperti kain wol, kayu, dan udara termasuk isolator. Nah, kemudian yang ketiga, semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor. Nah, contoh bahan semikonduktor listrik adalah ada karbon, silikon, dan germanium. Nah, pada bidang elektronika, karbon biasa digunakan untuk membuat transistor yang kemudian dirangkai menjadi isi. Hambatan dalam suatu pengantar dapat diukur menggunakan ohmmeter. Hambatan yang terdapat pada kawat penghantar dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan Rho dikali L per A. Yang mana
Keterangannya, R adalah hambatan kawat, satuannya ohm. Rho dibaca rho ya, sama dengan hambatan jenis kawat, satuannya ohm meter. L sama dengan panjang kawat, satuannya meter. A itu adalah luas penampang kawat, satuannya meter kuadrat. Untuk lebih memahami daripada rumus yang Bapak sampaikan tadi, perhatikan contoh soal berikut. Seuntai kawat penghantar mempunyai panjang 20 meter dan luas penampang 5 kali 10 pangkat negatif 7 meter kuadrat. Hambatan jenis kawat 1,6 kali 10 pangkat negatif 8 ohm meter. Hitung hambatan kawat tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah hambatan kawat. Kita tulis langkahnya. Yang pertama adalah penyelesaian. Diketahui A itu tadi ada luas penampang itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 7 meter kuadrat. Kemudian massa jenisnya Pi sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 8 ohm meter. Kemudian L yaitu panjang kawatnya sama dengan 20 meter, kita jadikan bilangan pecahan yaitu sama dengan 2 dikali 10 pangkat 1. Kalau dikalikan sama hasilnya 20. Kemudian kita tulis ditanyakan di sini adalah hambatan kawat R. Nah, kemudian kita tulis jawab. Kita masukkan rumusnya yaitu R sama dengan massa jenis atau rho dikali L per A. Massa jenisnya tadi rho-nya adalah 1,6 dikali 10 pangkat negatif 8 ohm meter. Sedangkan L-nya adalah 2 dikali 10 pangkat 1 meter. Sedangkan A-nya adalah 5 kali 10 negatif 7 meter kuadrat. Nah, kita bagikan 2 dengan 5 dulu untuk menyamakannya. 2 dibagi 5 dapatnya 0,4. 10 pangkat negatif 1 karena dia dibagi berarti dikurang 10 pangkat negatif 1 dikurang 10 pangkat negatif 7, satunya dikurang dengan negatif 7 dapatnya adalah 8, berarti 10 pangkat adalah 8. Nah, tinggal kita kalikan 1,6 dikali 0,4 dapatnya adalah 0,64. Nah, sedangkan 10 negatif 8 dikali dengan 10 pangkat 8 itu berarti kan ditambah karena dia dikali pangkatnya yang kita tambahkan. Berarti negatif 8 ditambah dengan negatif 8 itu hasilnya 0. Berarti habis. Jadi kita cuma menuliskan hasilnya yaitu 0,64 didapat dari 1,6 dikali 0,4, satuannya ohm. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi peserta didik sehingga dapat memahami, mengerti, dan dipelajari kembali. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat.